Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah asal-usul nama pulau-pulau Indonesia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Indonesia memiliki 7 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kita mulai dari yang pertama, Pulau Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Swarna Dwipa, yaitu Pulau Emas atau Swarna Bumi, yang berarti tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, atau sekitar 1567 sebelum Masehi sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir Pulau Barat Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya, kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Petir. Di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara hingga Maluku di timur. Kemudian yang kedua, Jawa, Pulau Padi. Dahulu Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak kaya dengan tambang emas, sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus, juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau, antara lain Pulau Labadlu yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Labadlu atau Jawa Dwipa terletak Agrire atau kota perak. Kota perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno. Salaka negara yang terletak di barat Pulau Jawa. Salaka negara dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan negara sama dengan kota, sehingga Salaka negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri kerajaan besar Majapahit. Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa.
Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Yang selanjutnya, Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur Hindia. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk dari dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar inilah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Selanjutnya, Kalimantan atau Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Waruna Dwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Chinlin Pisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Kemudian Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang burung walet, melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambak emas dan intan di Pulau Kalimantan ini. Selanjutnya Pulau Sulawesi atau Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu. Terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya, lokasi prasejarah zaman batu lembah di Beswa. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan besi. Pulau Sulawesi sejak dulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Di Sulawesi pernah berdiri Kerajaan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Wilayah Luwu merupakan penghasil besi. Besi Luwu atau senjata Luwu, yaitu keris atau kawali, sangat terkenal akan keampuhannya. Bukan saja di Sulawesi, tetapi juga di luar Sulawesi. Dalam sejarah Majapahit, wilayah Luwu merupakan penyebaran upeti kerajaan. Selain dikenal sebagai pemasok utama besi ke Majapahit, Maluku, dan lain-lain, menurut catatan yang ada, sejak abad ke-14, Luwu dikenal sebagai tempat peleburan besi.